Selama puluhan tahun, Asia Tenggara dipromosikan sebagai kawasan paling stabil di dunia, berkembang tidak seperti Timur Tengah atau Eropa Timur. Kawasan ini disebut zona damai, kawasan netral, dan rumah konsensus. Namun pertanyaannya, apakah Asia Tenggara masih benar-benar damai? Atau kita hanya belum berani menyebutnya perang? Konflik Thailand-Kamboja, perang saudara Myanmar, ketegangan Laut Cina Selatan, serta meningkatnya kehadiran militer Amerika dan China menunjukkan satu hal, perang tidak datang dengan deklarasi, tetapi dengan eskalasi pelan-pelan. Dan di tengah semua ini, Indonesia berdiri di posisi yang tampak aman, tapi sebenarnya rapuh. Asia Tenggara, medan baru konflik global. Perang modern tidak selalu berbentuk invasi atau bom besar. Ia hadir dalam bentuk konflik perbatasan kecil tapi konsisten. Latihan militer berulang, perang ekonomi, tekanan diplomatik, perang narasi, dan informasi. Asia Tenggara hari ini memenuhi semua indikator itu. Thailand, Kamboja, konflik perbatasan yang terlihat lokal sebenarnya berbahaya karena melibatkan nasionalisme ekstrem, menguji soliditas ASEAN, membuka ruang intervensi kekuatan luar. Myanmar, perang saudara Myanmar adalah bom waktu regional, arus pengungsi, kejahatan lintas batas, keterlibatan tidak langsung China, Rusia, dan negara lain. Laut Cina Selatan, ini adalah front utama geopolitik global di Asia Tenggara. China menantang tatanan internasional. AS dan sekutu memperkuat kehadiran militer. ASEAN terbelah antara negara yang melawan dan yang diam. Asia Tenggara bukan medan perang tunggal, tapi jaringan konflik yang saling terkait. Apakah Indonesia benar-benar aman? Indonesia sering disebut aman karena tidak terlibat konflik darat. Bukan klaim utama Laut Cina Selatan. Punya hubungan baik dengan semua pihak. Namun ini keamanan semu. Kerentanan strategis Indonesia, satu jalur laut vital dunia, ALKI, jika perang regional meletus, Indonesia otomatis terdampak. Dua, Natuna, tidak diklaim China, tapi terus ditekan. Tiga, ketergantungan ekonomi global. Perang regional, gangguan energi, pangan, investasi. Empat, ASEAN yang terfragmentasi. Indonesia tidak punya tameng kolektif yang solid. Indonesia bukan target awal, tapi bisa jadi korban lanjutan. Kekuatan militer Indonesia bertahan, bukan menang. Disinilah kita harus jujur dan kritis. Doktrin pertahanan Indonesia. Indonesia menganut pertahanan defensif dan semesta. Artinya, menjaga wilayah sendiri, bukan menyerang keluar. Mengandalkan geografi dan rakyat. Kekuatan nyata TNI. Kelebihan, jumlah personel besar, pengalaman operasi. Wilayah kepulauan sulit ditaklukkan. Keterbatasan serius. Alutsista belum sepenuhnya modern. Pertahanan udara belum berlapis kuat. Laut Indonesia luas, armada terbatas. Ketergantungan impor senjata. Logistik perang jangka panjang belum siap. TNI cukup kuat untuk menahan konflik terbatas. Tidak dirancang untuk perang regional berteknologi tinggi. Jika konflik besar terjadi, Indonesia tidak akan kalah cepat, tetapi juga tidak akan menang cepat. Dan perang modern menghukum negara yang bertahan terlalu lama. Diplomasi Indonesia, senjata utama atau kelemahan, Indonesia selalu mengandalkan diplomasi, bebas aktif, netral, mediator. Ini adalah kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatan diplomasi, Indonesia dipercaya banyak pihak, tidak dianggap ancaman, punya legitimasi historis di ASEAN. Kelemahannya, terlalu menghindari konfrontasi, cenderung reaktif, bukan proaktif, bergantung pada ASEAN yang lemah. Pertanyaan kritisnya, apakah diplomasi masih cukup ketika dunia semakin militeristik? Jika diplomasi tidak didukung daya tangkal militer yang jelas, ia berubah dari strategi menjadi harapan kosong. Ancaman nyata bagi Indonesia, ancaman terbesar bukan invasi, melainkan satu, terjebak konflik proksi. Indonesia ditekan memilih antara AS atau Cina, dua, perang ekonomi dan energi. Dampaknya langsung ke rakyat. 3, destabilisasi kawasan. Konflik kecil bisa menjalar cepat. 4, perang informasi, polarisasi internal menjadi senjata. Perang modern bisa menghancurkan negara tanpa satu peluru pun masuk wilayahnya. Indonesia di persimpangan sejarah. Perang memang belum meledak di Asia Tenggara, tetapi semua prasyaratnya sudah ada. Indonesia hari ini tidak lemah, tapi juga belum siap sepenuhnya aman secara geografis, rentan secara geopolitik. Jika Indonesia hanya berharap konflik mereda dengan sendirinya, itu bukan strategi, tapi judi sejarah. Di dunia yang memanas, negara yang bertahan bukan yang paling netral, melainkan yang paling siap secara militer, ekonomi, dan politik. Dan pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia sedang benar-benar bersiap atau masih berharap dunia tetap damai?